Di balik tirai jendela yang bergoyang pelan tertiup angin malam yang membawa aroma melati. Ningsih merasakan dadanya bergemuruh, seperti genderang perang yang ditabuh bertalu-talu. Di usianya yang menginjak 55 tahun, ia tak pernah menyangka akan kembali merasakan debaran sekuat ini. Di sampingnya, Aditya, pemuda berusia 28 tahun yang kini telah resmi menjadi suaminya, duduk dengan kegugupan yang sama. Kamar pengantin yang sederhana itu terasa begitu sempit oleh energi cinta yang meluap-luap. Tatapan Aditya yang tulus dan penuh pemujaan membuat Ningsih merasa seperti kembali menjadi gadis remaja. Malam itu, di bawah saksi bisu cahaya bulan muda yang mengintip dari celah ventilasi, segala keraguan dan suara sumbang dari dunia luar seolah lenyap tertelan sunyi. Dengan gerakan yang sangat lembut dan penuh penghormatan, Aditya meraih jemari Ningsih yang sedikit gemetar, lalu mengecupnya lama. Dalam suasana yang penuh kehikmatan dan kasih sayang yang murni, mereka akhirnya menyatukan raga dan jiwa dalam ikatan yang paling sakral, memulai malam pertama mereka sebagai suami istri yang sah dengan penuh kelembutan yang meluruhkan segala lelah dan luka masa lalu. Kisah mereka bukanlah sebuah dongeng yang dimulai dengan kemegahan, melainkan berawal dari sebuah kota kecil di mana tradisi dan pandangan masyarakat masih sangat kaku. Ningsih adalah seorang janda yang telah lama hidup menyendiri setelah suaminya berpulang 10 tahun yang lalu. Ia dikenal sebagai wanita yang tangguh, bekerja sebagai penjahit di pasar kecil, dan selalu membantu tetangga yang kesulitan. Namun, bagi masyarakat sekitar, Ningsih hanyalah seorang wanita tua yang masa depannya dianggap sudah habis. Sementara itu, Aditya adalah seorang pemuda perantauan yang bekerja sebagai buruh bangunan di proyek dekat pasar. Aditya memiliki paras yang tampan, tubuh yang tegap, dan masa depan yang seharusnya masih panjang untuk mencari gadis seumuran yang cantik. Pertemuan mereka terjadi secara tidak sengaja ketika Aditya sering mampir ke warung kopi di dekat tempat Ningsih menjahit. Awalnya hanya tegur sapa biasa, namun Aditya mulai tertarik dengan cara Ningsih berbicara, penuh kebijaksanaan, tenang, dan memiliki kedalaman batin yang tidak ia temukan pada wanita-wanita muda yang pernah ia kenal. Bagi Aditya, Ningsih adalah pelabuhan yang menenangkan. Setiap kali ia lelah bekerja di bawah terik matahari, mendengar suara Ningsih atau sekadar melihatnya tersenyum saat menyerahkan jahitan pelanggan adalah obat penawar yang luar biasa. Namun, cinta tidak pernah berjalan mulus jika ia menabrak tembok norma sosial. Saat Aditya mulai sering terlihat mengunjungi rumah Ningsih untuk sekadar membawakan makanan atau membantu memperbaiki atap yang bocor, gosip mulai menyebar seperti api yang menyambar ilalang kering. Orang-orang di pasar mulai berbisik-bisik, menertawakan Aditya yang dianggap sakit atau terkena guna-guna karena mengejar seorang wanita yang pantas menjadi ibunya. Ningsih sendiri awalnya merasa sangat minder. Ia berkali-kali menolak perhatian Aditya, memintanya untuk mencari wanita lain yang lebih pantas. Ningsih takut ia hanya akan menjadi beban dan bahan tertawaan bagi masa depan Aditya. Tetapi Aditya bukanlah pemuda yang mudah goyah. Ketulusannya teruji saat ia dengan berani melamar Ningsih di depan keluarga besar dan warga desa. Saat pengumuman pernikahan itu tersebar, tawa ejekan berubah menjadi riuh rendah yang menyakitkan hati. Bahkan, beberapa orang sengaja merekam momen-momen saat mereka bersama, mengunggahnya ke media sosial dengan judul-judul yang merendahkan. Pemuda ganteng menikahi nenek-nenek demi harta, atau tragedi cinta beda usia yang memalukan, menjadi komentar yang membanjiri jagat maya. Video pernikahan mereka yang sangat sederhana akhirnya viral, namun bukan karena kekaguman, melainkan karena mereka dijadikan bahan olokan oleh ribuan orang yang tidak mengenal mereka. Di hari pernikahan, suasana terasa canggung bagi tamu yang hadir. Banyak yang datang hanya untuk menonton pertunjukan aneh itu. Namun, Aditya berdiri dengan tegak. Ia tidak melihat kerutan di wajah Ningsih. Ia melihat seorang wanita yang telah memberinya semangat hidup saat ia hampir menyerah dengan kerasnya dunia perantauan. Ningsih, meski kepalanya tertunduk karena malu,
merasakan genggaman tangan Aditya yang begitu kuat, seolah berkata, "Jangan takut, aku ada di sini." Setelah pernikahan yang viral karena dihina itu, kehidupan mereka tidak lantas menjadi mudah. Setiap kali mereka berjalan berdua, selalu ada mata yang menatap sinis dan kamera ponsel yang diam-diam merekam. Namun, di balik pintu rumah mereka yang tertutup, sebuah kisah indah yang tidak diketahui dunia sedang terajut. Aditya adalah suami yang luar biasa perhatian. Ia tidak pernah membiarkan Ningsih kelelahan. Di pagi hari, ia yang menyiapkan kopi, dan di malam hari, ia yang memijat kaki istrinya yang pegal setelah seharian menjahit. Sebaliknya, Ningsih memberikan cinta yang begitu dewasa dan menenangkan, sesuatu yang membuat Aditya merasa sangat dihargai sebagai seorang pria. Puncak dari kisah viral ini terjadi beberapa bulan setelah pernikahan mereka. Seorang pembuat konten media sosial yang awalnya berniat membuat video prank atau konten lucu tentang pasangan beda usia ini, mencoba mengikuti keseharian mereka secara sembunyi-sembunyi. Ia berharap mendapatkan momen-momen konyol yang bisa ia jadikan bahan tawa bagi pengikutnya. Namun, apa yang ia temukan justru jauh dari dugaannya. Kamera tersembunyi itu merekam betapa tulusnya Aditya merawat Ningsih yang saat itu sedang terserang demam hebat. Ia merekam bagaimana Aditya menyuapi Ningsih dengan penuh kesabaran, membacakan doa di telinganya, dan bahkan rela tidur di lantai di samping tempat tidur Ningsih, hanya agar bisa segera bangun jika istrinya membutuhkan sesuatu. Tak hanya itu, sang pembuat konten juga menemukan fakta mengejutkan dari para tetangga yang selama ini diam. Ternyata, Aditya bukan menikahi Ningsih karena harta. Ningsih hanyalah penjahit sederhana yang tidak memiliki apa-apa selain rumah tua. Sebaliknya, Adityalah yang selama ini menyisihkan sebagian besar upah buruhnya untuk membantu biaya pengobatan anak yatim di desa tersebut melalui perantara Ningsih. Mereka adalah dua jiwa yang bersatu untuk melakukan kebaikan tanpa pernah memamerkannya. Video yang awalnya diniatkan untuk mengejek itu akhirnya diunggah. Namun dengan narasi yang berbeda total. Judulnya berubah menjadi, "Aku datang untuk menertawakan mereka, tapi aku pulang dengan air mata." Video itu memperlihatkan sisi manusiawi dan romantis yang sangat murni dari Aditya dan Ningsih. Video tersebut meledak di internet. Kali ini, ribuan komentar yang masuk bukanlah tawa ejekan, melainkan permintaan maaf dan rasa haru yang mendalam. Publik baru menyadari bahwa mereka telah menghakimi sesuatu yang sangat indah, hanya berdasarkan penampilan luar dan angka usia. Kisah cinta mereka yang viral menjadi pelajaran besar bagi banyak orang. Bahwa cinta sejati tidak memiliki bentuk yang seragam. Ia tidak harus selalu antara pria tampan dan wanita cantik yang seumuran. Cinta sejati adalah tentang kenyamanan jiwa, tentang siapa yang bersedia memegang tanganmu saat dunia berpaling, dan tentang siapa yang melihat keindahan di saat orang lain hanya melihat kekurangan. Kini, Aditya dan Ningsih hidup dengan lebih tenang. Mereka tidak lagi dipandang dengan sebelah mata. Sebaliknya, banyak orang yang datang ke toko jahitan Ningsih hanya untuk meminta nasihat pernikahan, atau sekadar ingin melihat pasangan yang telah mengajarkan arti ketulusan pada dunia. Ningsih yang dulu sering menunduk, kini bisa berjalan dengan kepala tegak, bukan karena ia bangga akan popularitasnya, tetapi karena ia tahu bahwa suaminya mencintainya dengan cara yang paling suci. Kembali pada kenangan malam pertama mereka yang mendebarkan di bawah sinar bulan muda, Ningsih sering tersenyum sendiri jika mengingat betapa takutnya ia saat itu. Ia takut Aditya akan kecewa melihat tubuhnya yang tak lagi muda. Namun, Aditya telah membuktikan bahwa cinta yang ia miliki melampaui fisik. Bagi Aditya, setiap guratan di wajah Ningsih adalah peta perjalanan hidup yang penuh perjuangan, dan ia merasa terhormat bisa menjadi bagian dari bab terakhir perjalanan itu. Di setiap malam, sebelum mereka terlelap, Aditya selalu membisikkan kata-kata yang sama, bahwa ia adalah pria paling beruntung di dunia karena telah menemukan Ningsih. Dan Ningsih, dengan air mata bahagia yang mengalir di sudut matanya,
selalu membalas dengan pelukan hangat. Mereka telah membuktikan bahwa tawa dunia tidak akan pernah bisa mengalahkan doa-doa tulus yang dipanjatkan oleh dua hati yang saling mencintai karena Tuhan. Kisah mereka akan tetap abadi, bukan karena viral di dunia maya, tetapi karena ia telah terukir indah dalam sejarah cinta yang paling jujur. Akhir kisah ini bukanlah tentang kemenangan atas ejekan orang lain, melainkan tentang penemuan kebahagiaan di tengah kesederhanaan. Ningsih dan Aditya tetaplah orang yang sama, seorang penjahit dan seorang pekerja keras yang saling mengasihi. Namun kini, dunia melihat mereka sebagai simbol bahwa di balik perbedaan usia yang mencolok, terdapat harmoni yang sangat indah jika didasari oleh ketulusan hati. Mereka telah mengajarkan kita semua bahwa terkadang, orang yang paling sering ditertawakan adalah mereka yang memiliki keberanian paling besar untuk menjadi diri sendiri dan mencintai dengan sepenuh hati. Apakah Anda juga percaya bahwa cinta sejati mampu melampaui segala prasangka dan penilaian manusia? Mungkin kisah Ningsih dan Aditya bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk berhenti menghakimi dan mulai menghargai setiap bentuk kasih sayang yang hadir di depan mata kita. Karena pada akhirnya, yang akan tersisa hanyalah cinta. Dan itulah satu-satunya hal yang benar-benar berharga untuk diperjuangkan hingga napas terakhir.